Ready semua? Ready bang? Ready. Ayo ready? Ready. Oke. Apa Kalda? Ya. Kamera. Roll. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan kami. Bentar bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu jangan ketawa dong. Lanjut aja, nggak usah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Novita yang akan mewawancarai Bang Dapa di sini mengenai Renslat. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Rizky Tanpangaldi. Biasanya aku dipanggil Dapa. Aku dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Untuk saat ini aku menjadi salah satu asisten labor, khususnya di laboratorium Robotic and Embedded System atau disingkat RESET. Di sini di kesempatan kali ini kita sebagai konsultan ingin bertanya dan bernegosiasi dengan Bang Dapa. Untuk kesempatan ini saya akan bertanya mengenai kendala utama yang sering terjadi dalam operasional labor Renslat saat ini itu apa sih? Oke, jadi kalau untuk kendala yang sering dirasakan sama di RESET itu di operasional, yang pasti untuk RESET ini ada praktikumnya gitu. Bisa dibilang ada 3 praktikumnya. Itu pun menggunakan suatu elektronika kit atau biasanya kami sebutnya itu mobil. Di situ lebih banyak kendalanya itu kerusakan dikarenakan teknik komputer ini berkecimpung sama alat-alat atau biasa rangkaian listrik atau hampir sama lah bisa dibilang dengan teknik elektro. Itu lebih sering berkecimpung gitu ke dalam rangkaian listrik, komponen-komponen gitu. Biasa kendala yang sering didapatkan itu ya dari kerusakan komponen atau sebagai macam. Tapi yang saat ini yang aku lihat itu lebih sering dilihatnya itu di bagian kerusakan komponen di barang-barangnya lah. Jadi barang-barang itu berdampak banget. Dalam menunjang praktikum. Kalau layanan laboratorium mana yang membutuhkan sistem digital sekarang? Yang paling dibutuhkan? Oke, kalau untuk layanan yang dibutuhkan sekarang, dikarenakan teknik komputer salah satu FTI dari teknik teknologi informasi, kami kan ada juga bidang IT-nya atau software-nya, tidak hanya ada hardware. Untuk saat ini kalau untuk di Rastep itu sendiri ada sih sebenarnya websitenya itu sebagai penginventaris untuk barang-barang atau komponen untuk dalam Rastep itu sendiri, dan juga penyediaan modul-modul gitu pembelajaran nanti bagi para praktikan untuk melakukan praktikumnya. Namun kalau yang selama ini aku menjadi asisten labor ya untuk peminjaman lah khususnya itu masih bisa dibilang masih metode tradisional, yaitu masih melalui surat secara hard copy gitu. Itu sih ya masih tradisional bisa dibilang. Lalu masalah terbesar yang ingin abang atau jurusan selesaikan melalui sistem yang akan kami bangun itu dulu. Oke. Kalau untuk itu masalah yang pasti yang sudah aku sebutin sebelumnya itu mengenai metode untuk peminjaman barang, alat ataupun ruangan lab itu sendiri itu masih tradisional gitu. Maka kayaknya lebih dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari metode tradisional menjadi metode yang lebih digital, yaitu melalui suatu website lah gitu. Biar tidak perlu lagi orang-orang membuat ngeprint hard copy gitu, jadi tinggal soft file saja gitu. Karena kan kita kan anak IT, jadi harus lebih sering berkecimpung ke website software. Memanfaatkan IT juga. Pertanyaan selanjutnya tuh seperti yang abang mention tadi, peminjaman barang-barang dari lab itu yang seperti apa seringnya? Kalau untuk peminjaman itu yang pasti di teknik komputer sendiri itu ada untuk mahasiswa tingkat akhir itu ada namanya TA, tugas akhir gitu. Biasanya mereka sering gitu untuk meminjam komponen-komponen alat-alat untuk menunjang tugas akhir mereka. Terkadang ada juga meminjam komponen-komponen yang digunakan untuk TB, tugas besar di teknik komputer gitu. Misalnya meminjam breadboard, LED, sensor dan sebagainya macamnya. Namun ada juga terkadang dari peminjaman ruangan lab itu lebih ke dosen secara langsung gitu yang meminjamnya. Tapi biasanya dosen itu yang bukan meminjam secara langsung, tapi
meminta ke mahasiswanya gitu untuk meminjam ruangan lab tersebut dengan mengatasnamakan dosen tersebut. Jadi di saat peminjaman itu ada bentroknya nggak Pak? Oke. Kalau untuk itu sebelumnya sudah ada sih di apa ya, bisa dilihat tadi di luar lab itu ada mading itu. Di situ disediain seperti poster untuk jadwal gitu. Pagi jam berapa lab ini kosong, bisa dipakai sama pihak lain gitu. Namun di balik itu terkadang ya dari dosen kan memiliki hak gitu untuk mencari kelas pengganti atau segala macamnya. Di situ kadang sering bisa dibilang berkemungkinan besar gitu untuk terjadinya bentrok. Namun namun di balik itu kami kan ada di Rasa itu ada kepentingan lain seperti praktikum. Disitulah kadang bisa lah dicari solusi lain antara dosen sama kebutuhan untuk praktikum. Baik. Lalu di bagian fast lab sendiri itu perlu fitur reminder pengembalian juga. Misalnya ada barang yang tidak dikembalikan atau telat pengembalian itu ada sistem kayak denda gitu atau notifikasi yang langsung ke admin. Oke. Kalau untuk itu ya untuk saat ini kan untuk website di Raster itu baru sebatas untuk modul sama inventaris, belum ada untuk peminjaman. Seperti yang sudah aku bilang tadi, masih metode tradisional gitu. Jadi belum ada sistem notifikasi atau segala macamnya. Tapi sistem dendanya itu ada, namun itu di saat pihak peminjam itu mengembalikan barangnya, di situ kan dari pihak kami Raster itu tahu gitu, harusnya ada suratnya untuk tanggal pengembalian yang seharusnya dikembalikan itu tidak sesuai jadwalnya. Di situ bisa diberikan secara langsung ke orang. Jadi bukan banget ya gitu. Kalau untuk website pengadaan penambang fitur itu sebenarnya butuh juga, bisa dibilang butuh. Lalu untuk peminjaman barang-barang yang tersedia di lab itu biasanya tuh dilakukan oleh mahasiswa tapi melalui admin. Apakah resepsi yang seperti itu disampaikan? Jadi admin itu sebagai perantara antara mahasiswa dan lab gitu. Oke, kalau untuk itu pasti ada kepikiran gitu, terpikirkan mengenai peminjam itu. Ya pasti dari mahasiswa yang pihak peminjam itu pasti mereka yang mengajukan. Lalu di situ admin nanti yang bakal melihat admin itu melihat apakah barang tersebut stoknya tersedia atau enggak. Disitulah admin nanti yang mengasisi gitu. Baik, terima kasih kepada Bang Dava telah memberikan waktunya atas wawancara kami. Hanya itu yang bisa saya tanya ke Bang Dava. Sampai jumpa lagi. Ada lagi? Negosiasinya. Keset matikan.